Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas perjuangan beliau menegakkan agama Allah, menyampaikan dakwah ini hingga kita bisa memahami Islam dengan baik dan menikmati indahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjelaskan tentang dua metode atau cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, yakni yang pertama dengan akal dan yang kedua dengan dalil-dalil dalam agama, maka yang ketiga kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin tidak memiliki tingkatan yang sama dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ada yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Ada yang mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai pengatur. Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehendak dan pilihan. Tetapi ada juga yang mengenal Allah Subhanahu wa taala sampai pada puncak kesempurnaan, keluhuran, keindahan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan dia bekerja keras, berusaha keras untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu didapatkan oleh manusia dengan model dan metode dan cara-cara mengenal Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita jelaskan di antaranya yang kedua terdahulu. Dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, melalui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui apa yang ada di dunia ini yang nampak padanya, sehingga dengannya seseorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah dan sifat-sifatnya yang luhur. Maka penghuni tingkatan ini adalah mereka yang menyatukan dua petunjuk, yakni petunjuk logika, pemikiran, akal, dan petunjuk agama yang sudah kita jelaskan pada penjelasan-penjelasan terdahulu. Kenapa demikian? Karena di antara nama-nama Allah ada yang hanya bisa diketahui melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala semata, di mana Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang telah dijelaskan di dalam dalil, di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam Al-Qur'an dan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan para ulama kita tentang sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka metode ini, jalan ini adalah di antara jalan yang dapat ditempuh oleh manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ini perlu kemudian kita jelaskan dengan sebaik-baik penjelasan, insyaallah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idz jaa'a
alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Maka siapakah yang lebih lalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Dalil ini menunjukkan di antara penjelasan tentang adanya orang-orang yang mendustakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mendustakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal sungguh dengan kejujuran, dengan dalil dan dengan penjelasan-penjelasan yang benar, kita pun dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi, Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 32, bahwa ada orang-orang yang lalim membuat kedustaan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, membuat kedustaan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan orang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang beriman kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus mengacu pada dua prinsip yang terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang sama sekali tidak boleh diabaikan, karena menyimpang dari kedua prinsip ini akan memicu untuk mendustakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mendustakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perkara ini. Di antara prinsip yang harus kita kedepankan agar supaya kita memiliki atau dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama dan sifat-sifatnya Subhanahu wa taala, maka di antara prinsip, yakni prinsip yang pertama adalah kita tidak boleh menyebut nama untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak dia sebutkan di dalam kitabnya. Kita tidak boleh menyebut nama untuk Allah Tabaraka wa taala yang tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, atau tidak disampaikan melalui lisan para rasulnya, para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam muhadarah, dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, maupun pada saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu tidak pernah disebutkan oleh para rasulnya, maka kita tentunya lebih tidak boleh lagi menyebut-nyebutnya. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala telah ada disebutkan di dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihim sayujzauna ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah Subhanahu wa taala asmaul husna, nama-nama yang baik itu. Maka bermohonlah kepadanya Subhanahu wa taala dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyebut dan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyebutnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya di dalam Al-Qur'an, dan juga yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang pertama, kita tidak boleh menyebut nama untuk Allah dengan nama yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan di dalam kitab. Prinsip yang kedua adalah tidak boleh menyamakan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah dengan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan makhluknya Subhanahu wa ta'ala. Karena mustahil adanya kesamaan makhluk bagi Allah, atau adanya kesamaan antara makhluk dan Allah.
baik menurut akal maupun dalam pendekatan apapun, baik dari dalil akli maupun dari sejumlah tempat-tempat di dalam kitab-kitab yang telah disebutkan dalam agama-agama yang ada. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat-sifat yang disamakan dengan sifat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat yang lain, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, yakni Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Maka ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan, yang menguatkan tentang prinsip yang kedua tadi. Tidak boleh menyamakan sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat dan perbuatan hamba. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu, orang-orang yang beriman menyebut terap mereka dengan sifat-sifat yang ia sebutkan untuk dirinya di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran Al-Karim, dan melalui penjelasan lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ini adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan sifat, berdasarkan nama-nama Allah tabaraka wa taala. Maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjelaskan tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan akal, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan agama, dengan dalil-dalil syar'i, dengan penjelasan di dalam agama, dan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat-sifatnya Subhanahu wa taala. Dan ini telah dijelaskan secara terperinci di dalam pelajaran-pelajaran kita, dalam durus-durus kita tentang agama yang mulia ini. Maka pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah bahwa orang-orang mukmin yang mendapatkan petunjuk harus mempercayai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Harus meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Karena dengan begitu mereka bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Mereka bisa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Menyebut Allah dengan sifat-sifatnya tanpa menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat makhluknya, tanpa menakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ataupun tanpa mengabaikan makna maupun kata-kata yang berkenaan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mereka akan terhindar, atau kita akan terhindar dari mendustakan atau berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun selamat dari siksa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang mendustakan dan berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidq idz jaa'a alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka siapakah yang lebih lalim daripada orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mengenal Allah Subhanahu wa taala bisa dengan akal, mengenal Allah Subhanahu wa taala bisa dengan dalil-dalil Al-Qur'an dalam agama, dan bahkan mengenal Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan akal dan dengan dalil-dalil di dalam agama, dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Semoga bermanfaat.
Demikian apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua istiqamah di atas jalan agama yang mulia ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.